Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Baik, saudara yang kekasih, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Amsal. Amsal 19 ayat 28 dan ayat 29. Karena ayat firman Tuhan ini bersambung ya saudara. Jadi kita baca sekalian dua ayat di Amsal 19. Dikatakan demikian. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Saudara, berkali-kali dalam kitab Amsal ini disebut ada orang yang disebut sebagai pencemooh. Apakah kriteria dan lain sebagainya, kita coba belajar dan bahas. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Allah kita adalah Allah yang mencintai hukum. Dia adalah Allah yang memegang perjanjian. Dan sifat dasar Allah kita adalah setia. Dan tidak ada kecurangan pada Tuhan. Seperti gunung batu, ia tidak tergoyahkan. Dan janjinya tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan apapun. Jadi seluruh perkataan janjinya pasti akan digenapi. Nah, saudara, di dalam Ulangan 32 ayat 4 dikatakan bahwa gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Namun orang yang mencemooh hukum, dia disebut sebagai saksi yang tidak berguna. Dan Allah sangat menentang orang fasik yang mencintai dusta. Dan Tuhan sudah membuat ketentuan bahwa pencemooh akan habis binasa. Dan orang-orang yang berniat jahat pada sesamanya akan menerima ganjaran yang perih dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapakah pencemooh menurut firman Tuhan? Saudara yang kekasih, Allah kita dikatakan bahwa Allah adalah gunung batu. Pekerjaannya sempurna, jalannya adil, dia setia dan tidak ada kecurangan. Karena dia adalah adil dan benar. Tetapi disandingkan dengan pencemooh dikatakan saudara. Saksi dusta, saksi yang tidak berguna, dia disebutkan mencemoohkan hukum. Saudara, kita perlu belajar dan melihat dulu beberapa hal tentang pencemooh ini. Siapakah pencemooh yang disebut menurut firman Tuhan? Amsal 22 ayat 10 dikatakan demikian. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Pencemooh dikatakan akan menimbulkan pertengkaran dan penghakiman. Ia menimbulkan banyak perbantahan dan kekacauan. Kalau sekarang itu akan terjadi, kalau pencemooh itu ada, dia akan menimbulkan banyak kekacauan dalam keluarga, dalam grup WA, bahkan komunitas orang-orang percaya. Pencemooh adalah orang yang merendahkan dan berkata buruk, selalu berkata buruk tentang sesamanya. Itu bukan berarti kita mengabaikan kebenaran dengan menutupi kesalahan dan hanya berkata-kata yang baik tentang sesama. Dan bukan berarti bahwa setiap orang yang menceritakan tentang seseorang, ia disebut sebagai pencemooh. Namun seorang yang memiliki sikap pencemooh, saudaraku, bahkan dari sesuatu yang baik pun dapat dicari hal yang buruk untuk mencemooh atau memandang rendah terhadap sesamanya. Hatinya hanya tertarik dan adrenalinnya akan memberi semangat ketika disulut oleh sedikit cerita buruk tentang orang lain.
Mungkin di antara kita, saudara, tidak ada lagi yang termasuk dalam kategori pencemooh. Seperti yang dikatakan oleh kitab Amsal ini. Tapi ingat, di sekitar kita itu begitu banyak orang yang demikian, ya. Orang yang memiliki kebiasaan, saudaraku, merendahkan dan melihat hal-hal yang buruk, hanya hal-hal yang buruk kepada sesamanya. Nah, saudara, coba mari kita menguji dan bercermin lewat firman Tuhan tentang bagaimana respon kita. Mungkin kita tidak termasuk bagian daripada pencemooh. Tetapi mari kita coba lihat dan uji. Kita bercermin tentang bagaimana respon kita ketika kita menghadapi seorang pencemooh. Saudara, yang pertama, apakah ketika kita mendengar cerita buruk tentang seseorang atau hamba Tuhan, ya, diam-diam di hati kita itu mulai menilai bahwa diam-diam di hati kita bahwa aku lebih baik dari orang itu. Nah, saudara, ketika kita mendengar cerita buruk tentang seseorang, ya, di sekitar kita mulai menilai dan mengamati dan berkata di hati kita, aku lebih baik dari orang itu, orang yang diceritakan itu. Nah, ingat nggak tentang perumpamaan Yesus, ya, tentang dua orang yang masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Berkata begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, saudara, dalam perumpamaan ini Yesus menyandingkan dua orang yang masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Nah, orang pertama, saudara yang kekasih, disebut sebagai orang Farisi dan yang lainnya disebut sebagai pemungut cukai. Dua-dua ini adalah orang yang berdosa. Ketika mereka masuk ke bait Allah, saudara, yang seorang memandang kepada yang lainnya, dia berkata bahwa aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin kalau kita masuk ke dalam rumah ibadah, kita tidak mungkin akan berkata demikian. Tetapi, saudara, maaf, tolong di mute. Harap saudara yang belum mute, tolong di mute, ya. Baik, saudara. Tetapi ketika seseorang menyampaikan berita buruk tentang seseorang lain, saudaraku, apakah ketika kita mendengarkannya, kita mulai mencermatinya, dan kita mulai mengambil kesimpulan dan berkata, aku lebih baik dari orang yang diceritakan itu. Aku nggak seperti mereka. Aku tidak melakukan seperti apa yang dikatakan mereka. Aku lebih baik. Saudara, jikalau kita masih memiliki hal yang seperti itu, saudara yang kekasih, apa bedanya kita dengan orang yang dikatakan seperti yang diceritakan oleh Yesus di dalam perumpamaan dua orang yang masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Saudara yang kekasih, mungkin kita bukan termasuk sebagian daripada orang pencemooh, tapi kita melihat bagaimana respon kita ketika orang mencemoohkan atau menceritakan hal yang buruk tentang orang lain kepada kita. Yang kedua, saudaraku, apakah ada penghakiman di hati kita tentang orang yang diceritakan tersebut? Tanpa kita sadari, saudaraku, kadangkala kita langsung berespon dan menimpali dengan menghakimi orang yang diceritakan tersebut.
Jika kita satu kali bertemu dengan orang tersebut, nah, saudaraku, pandangan kita mulai buruk dan menjauhi orang tersebut. Berarti, saudaraku, respon kita belum dewasa. Ini sering sekali terjadi, saudaraku. Kita bukan dari pihak orang yang dikatakan pencemooh, tetapi saudaraku, pikiran dan hati kita mulai menghakimi, mulai meracuni, dan saudaraku, kita mulai memberikan stigma yang buruk tentang orang lain. Nah, saudara, ada sebuah contoh ketika seorang rekan hamba Tuhan yang mengaku dengan Pak Hesron, ya, ketika itu satu kali dalam sebuah pertemuan hamba-hamba Tuhan di masa tsunami. Ia memberitahu bahwa ia merasa nggak suka dan jengkel pada Pak Hesron. Padahal ia belum pernah, saudaraku, berkomunikasi. Ini hamba Tuhan, ya saudara. Belum pernah berkomunikasi, belum pernah berinteraksi pada Pak Hesron. Tapi ketika dia mendengar hamba Tuhan lain menceritakan hal-hal yang buruk tentang Pak Hesron, itu menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kejengkelan. Lalu dia mulai menjauh dan dia mulai merasa nggak suka, saudaraku. Lalu dalam pertemuan itu, saudaraku, dia mulai mengakui. Karena apa? Saudaraku, karena timbul kecurigaan-kecurigaan tentang apa? Tentang uang bantuan tsunami pada waktu itu 2005-2006, saudaraku. Dia mendengar cerita yang buruk dan negatif tentang Pak Hesron. Padahal dia sama sekali belum pernah berinteraksi dengan Pak Hesron. Nah, firman Tuhan itu menasihati kita tentang cara Yesus menjatuhkan penghakiman terhadap seseorang. Yesaya 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Inilah yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Suatu pernyataan tentang siapa Yesus. Dikatakan bahwa roh Allah ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian. Ada nasihat dan keperkasaan. Roh yang takut akan Tuhan dan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Jadi orang yang memiliki pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah takut akan Tuhan, saudara, dikatakan ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saudara yang kekasih, disinilah poinnya, saudaraku. Kenapa gereja banyak menjadi kacau dengan gosip dan saling menghakimi. Keluarga-keluarga saling, saudaraku, memiliki kubu-kubu. Sebab yang menyampaikan berita dan yang mendengar berita sama-sama tidak memahami bagaimana berespon dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Soalnya dikatakan di sana bahwa kita nggak boleh memandang, menghakimi dengan sekilas pandang, menjatuhkan keputusan menurut kata orang lain saja. Amsal 18 ayat 17 dikatakan begini. Pembicara pertama dalam satu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Selalu, saudaraku, pembicara pertama dalam sebuah konflik, ketika dia datang kepada saudara dan curhat kepada saudara, selalu tampaknya benar. Bahkan kita bisa ikut menjadi panas hati dan marah karena ada nama saudara disebutkan di sana. Lalu jika saudara tidak berpikir panjang, tidak menyelidiki duduk perkaranya, lalu marah-marah, betapa bodohnya terlihat kita jika hal itu ternyata tidak benar.
Saudara yang kekasih, pembicara pertama dalam satu konflik itu selalu tampaknya benar. Tetapi Alkitab memberikan kita sebuah nasihat. Datanglah orang lain menyelidiki perkaranya. Saudaraku, ini hal yang kedua. Supaya kita boleh bertindak bijaksana. Ketika ada orang lain menyampaikan berita buruk tentang hamba Tuhan, tentang orang lain, saudara kita, keluarga kita, saudaraku yang kekasih, bahkan orang terdekat saudaraku yang menyampaikan itu kepada kita. Saudara, kita harus melihat bagaimana respon kita. Yang pertama, apakah kita dikatakan tadi, saudaraku, memandang rendah, menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Yang kedua, saudaraku, penghakiman, saudaraku. Ya, yang ketiga, apakah saudara kerap mengabaikan situasi, tidak berdamai tersebut, dan berharap masalah itu bisa selesai dengan sendirinya. Nah, inilah perbedaan kita dari orang-orang dunia. Apakah ketika kita mendengar hal tersebut, kerap kali kita masa bodoh, saudaraku. Kita mengabaikan situasi yang tidak damai tersebut. Kita menikmati cerita yang negatif. Saudaraku, kadangkala kita bisa ngantuk, tapi ketika kita mendengar cerita yang negatif, mata kita bisa berbinar-binar. Tetapi, saudara yang kekasih, kita cuma berharap masalah tersebut bisa selesai dengan sendirinya. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Inilah respon kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah cara yang Yesus tentukan bagi gerejanya untuk kita lakukan. Jika ada orang lain melakukan pelanggaran di antara sesama kita, hendaklah kita yang rohani menasehati yang lainnya dengan roh yang lemah lembut sambil menjaga dirinya supaya jangan masuk ke dalam pencobaan tersebut. Jadi menyampaikan sesuatu kepada kakak rohani itu adalah tepat. Nah, saudaraku, kakak rohani ketika mendengar hal itu, berita yang disampaikan tentang saudara yang lain terhadap satu masalah atau konflik saudaraku, firman Tuhan menasihati kita. Kita nggak boleh cuek, saudaraku. Dan kita tidak mau tahu. Lalu cuma berharap masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Mengabaikannya karena apa? Takut konflik. Merasa nggak enak menegur atau menasihati orang lain. Saudara yang kekasih, jadi kerinduan kita, saudaraku, niat daripada kita menyampaikan berita itu kepada seseorang, khususnya juga kepada kakak rohani. Tujuannya adalah supaya hal itu tidak dilanjutkan kembali. Nah, kecuali yang menyampaikan ini adalah seorang pencemooh dan ingin mencari kesalahan orang lain, mencari pendukung, saudara. Nah, itu beda. Justru orang inilah, spirit orang inilah yang perlu, saudara yang kekasih, kita waspadai. Kita perlu, saudaraku, menasihati mereka. Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan demikian. Itulah ketentuan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, definisi pencemooh adalah orang yang membenci didikan dan teguran. Amsal 9 ayat 7 sampai 8. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ciri berikutnya dari seorang pencemooh adalah menolak ditegur. Saudara akan dibenci oleh pencemooh. Karena ketika saudara menegur dia, justru saudara akan dikecam.
justru saudara akan dibenci, saudara akan dijauhi. Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan, Alkitab menyamakan bahwa si pencemooh itu adalah sama dengan orang bodoh yang pasti akan mendapatkan pukulan atau hukuman karena keras kepala dan menolak didikan dan teguran. Ayat firman Tuhan yang terakhir, Amsal 19 ayat 29. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Gerejamu dinasihati oleh kebenaran firman ini. Bagaimana kami bersikap dan mengambil keputusan memandang orang lain. Tidak secara sekilas dan memutuskan menghakimi orang lain dengan apa kata orang. Tetapi kami mau belajar bertumbuh dalam hikmat Allah. Sehingga kami boleh memandang segala sesuatu, bahkan hal-hal yang buruk ketika itu datang ke dalam hidup kami. Kami mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Kami boleh berespon dengan cara yang benar. Bereaksi dengan cara yang sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah kami yang hidup dalam nama Yesus. Amin.